Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Anhar dan Saya Mr. Aca. dari manajemen Youth as Leader Scholarship Singapore Malaysia 2023. Jadi pada kesempatan malam hari ini kami ingin memberikan beberapa penjelasan tentang beasiswa YAL atau Youth as Leader Scholarship yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan Agustus tahun 2023. Nah, gimana nih Mr. Aca? Kenapa kira-kira beasiswa ini bisa muncul? Jadi beasiswa ini muncul sebenarnya karena ada beberapa misi yang ingin kita capai. Oh siap, ada berapa misi ya? Meningkatkan ya, yang pastinya di sini kita mau melihat bagaimana generasi muda kita bisa lebih meningkat dari segi potensi. Makanya nanti ada tiga Output ya? ya. Ada tiga hal yang akan dipelajari, ada tiga output yang akan diharapkan. Yang pastinya output ini ya satu syukuran karena kemarin kita sudah melakukan angkatan pertama, gelombang pertama, dan ternyata permintaannya banyak lagi. Wah, luar biasa ya. Makanya kita adakan lagi gelombang kedua. Jadi ini sudah kedua kalinya ya. Ya, Jadi sekadar informasi bahwa Youth as Leader Scholarship sebenarnya untuk seleksi itu sudah ada sejak tahun 2021. Namun karena alasan pandemi, akhirnya teman-teman itu diberangkatkan baru kemarin ya. Iya. Tepatnya di bulan Februari 2023. Nah, teman-teman waktu itu diseleksi dari 4.500 peserta. Wow. Dan ternyata yang lolos cuma 5 orang ya, 5 peserta terbaik yang lolos sampai di tahap akhir. Nah, melihat bahwa teman-teman banyak yang antusias dengan program ini, maka kita kembali membuka untuk Singapura dan Malaysia batch 2 Ya. Mr. Aca ya. Padahal sebenarnya rencananya kita agendakan hanya sekali setahun. Sekali setahun ya. Tapi karena melihat perkembangannya, bahkan kita belum pulang ya Mr. Anhar dari Singapura, teman-teman sudah bertanya kapan dilaksanakan gelombang selanjutnya. Makanya kami setelah kami rapat bersama teman-teman manajemen dan alumni pertama, angkatan pertama ya yang 5 orang itu, mereka sangat semangat dan katanya kita buka gelombang kedua, dan insya Allah gelombang kedua ini ya bisa lebih wow lagi karena ada berapa bonus-bonusnya Mr. Anhar. Wah, ada berapa bonus ya. Luar biasa. Oke, jadi betul tadi kata Mr. Aca bahwa dalam Youth as Leader Scholarship ini ada 3 output yang kita harapkan. Yaitu yang pertama, seluruh peserta itu akan matang dari segi leadership ya. Jadi kita akan membekali peserta itu untuk belajar tentang leadership, kepemimpinan itu seperti apa, dan kalau perlu sampai mereka bisa menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Nah, itu kerennya. Yang kedua adalah teman-teman itu akan diarahkan untuk memiliki semangat entrepreneur. Maka semua materi tentang entrepreneurship, kewirausahaan juga akan diajarkan sama teman-teman selama mengikuti program beasiswa ini. Dan yang ketiga adalah education. Jadi teman-teman itu bukan cuma belajar tentang kepemimpinan dan wirausaha, tapi juga akan belajar tentang pendidikan. Mereka akan menjadi duta pendidikan di daerahnya masing-masing gitu. Wah, luar biasa ya. Makanya teman-teman yang bakalan menjadi calon peserta untuk gelombang angkatan kedua ini insya Allah bakalan mendapatkan banyak pembelajaran ya. Nanti bisalah berbincang-bincang dengan alumni kita yang angkatan pertama ya. Karena kalau dari segi education, leadership, dan entrepreneurship-nya, insya Allah mereka sudah dapat. Dan memang kenapa kita memilih Singapura, karena Singapura termasuk negara yang berkembang, negara yang maju. Bahkan konon katanya berdasarkan tour guide kemarin ya, katanya Singapura itu adalah negara termahal kedua ya. Termahal kedua di Asia, di dunia. Oh, di dunia. Wah, luar biasa. Ya, makanya kenapa kita mengarahkan ke sana, supaya education-nya dapat, entrepreneurship-nya dapat, dan leadership-nya dapat. Dan memang luar biasa sekali ya. Artinya kalau teman-teman sekalian ya bahkan mau mengecek bagaimana perjalanan singkatnya kita, ya teman-teman kayaknya bisa berkunjung di beberapa alamat sosmed kita ya. Terutama di akun Instagram beasiswa YAL ya. Beasiswa garis datar YAL. Jadi di situ ada informasi-informasi tentang program ini. Jadi bahkan ada ratusan foto yang pernah lolos di angkatan sebelumnya ya. Maksudnya lolos seleksi tahap 1. Di situ ada ratusan foto-foto calon peserta yang pernah lolos di seleksi tahap 1 itu, dan itu membuktikan bahwa ternyata antusias untuk program ini luar biasa. Padahal kalau boleh jujur ini di awalnya kita cuma sekedar coba-coba dulu. Nah, coba-coba artinya belum punya pengalaman. Makanya waktu angkatan pertama sempat diragukan ya. Diragukan, dihina,
cemooh, diejek, diremehkan bahkan ya, tidak digubris ya. Banyak yang mengatakan bahwa ini penipuan, bahkan ada yang pernah hampir melaporkan ke polisi karena ini dianggap sebuah penipuan, karena di akun itu memang belum ada pemberangkatan, memang juga angkatan pertama, jadi kita sekedar menyeleksi dan memberikan materi-materi kepada calon peserta sebelum berangkat, dan alhamdulillah di tahun 2023 ini kita berhasil memberangkatkan peserta seperti itu saja. Nah, satu kesyukuran besar jadi kelima teman-teman alumni kita di gelombang pertama itu sekarang sudah jadi panitia loh. Oh, masya Allah. Ya, Langsung jadi jadi panitia. dia ya ibaratnya hampir setara dengan kami sebagai seorang trainer. Dari gelombang pertama mereka akan jadi panitia dan insya Allah akan membersamai teman-teman selanjutnya. Dan kalau mau lebih jelasnya lagi, selain dari akun sosmed kita ya, di lembaga, teman-teman bisa berkunjung di akun sosmednya teman-teman alumni yang 5 orang itu ya. Insya Allah mau komunikasi secara online langsung, mau mengecek di akun sosmednya masing-masing, atau mau berkomunikasi langsung pun melalui telepon, chat, WA dan lain sebagainya, insya Allah teman-teman bakalan disambut dengan sangat antusias. Kalau tahun yang lalu, angkatan pertama kita kan masih berempat ya. Sekarang masih ya 4 manajemen sekaligus trainer ya, insya Allah ini akan bertambah lagi nih, karena kita membersamai proses kita mengikutkan teman-teman alumni yang 5 orang itu. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin berkomunikasi, mungkin kan biasanya seperti ini Mr. Nanar, ada yang ragu, bisa jadi dia penyelenggara, akhirnya dia memberikan bahasa-bahasa yang lebih positif, yang lebih bagus. Boleh teman-teman membantu komunikasinya atau berkomunikasi dengan teman-teman alumni. Mau ditanyakan apapun seputar mekanisme, seputar sistem, seputar seleksi, pengalamannya seperti apa, kesannya seperti apa, seleksinya seperti apa, terserah teman-teman ya. Sangat boleh sekali dan kami mempersilahkan dan tidak ada batasan insyaallah. Mungkin seperti jadi itu. Ada 5 orang ya yang sempat kita berangkat pada saat itu. Yang pertama namanya Taswira, silakan cek di IG-nya. Taswira itu dari Majene, perwakilan untuk Sulawesi Barat. Terus yang kedua adalah Jakumina Mambilowu, itu dari Merauke itu Papua ya. Terus yang ketiga itu ada Sofia Sri Ayu, itu dari Palu ya, Sulawesi Tengah. Terus yang keempat itu ada Rahmat Tahir dari Mamuju, Sulawesi Barat. Dan yang kelima ada Ocha dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi silakan dicek di akun IG-nya mereka, bisa DM mereka, dan juga nanti bisa hubungi nomor WA mereka kalau teman-teman ingin mendaftar dan tahu lebih banyak tentang seleksi ini ya, seleksi beasiswa YAL 2023. Oke, kayaknya keren sekali. Iya, insyaallah ya. Dan teman-teman memang tidak sabaran ini untuk bisa bergabung dan bersama kita di gelombang kedua. Yang pastinya banyak juga bonusnya, bukan cuma itu ya. Kalau teman-teman mau mendapat pembelajaran, mau mendapat pendidikan, pengalaman, ya kayaknya memang sangat cocok untuk bergabung dengan kami. Dan bagusnya karena program kita ini selesai pemberangkatan, selesai kita berangkat di Singapura dan Malaysia, ini tidak berhenti. Ada pembinaan lagi. Ada pembinaan, ada prosesnya. 1 tahun ya? Ya 1 tahun, 1 tahun bahkan lebih Mr. Ahmad. 1 year mentoring. 1 year mentoring namanya OYM. Jadi teman-teman akan mendapatkan pendidikan seputar 3 hal tadi itu, leadership, entrepreneurship, dan education. Di mana ketiga hal ini akan dikupas tuntas. Di setiap pertemuan itu akan ada banyak materi-materi, dan saya jamin teman-teman sekalian tidak bakalan menyesal. Teman-teman bakalan mendapatkan ilmu yang mungkin disulit pun dicari pun itu sulit untuk didapatkan, apalagi di dunia kampus ya. Di dunia kampus pastinya, karena ini ilmu yang kita gabungkan ya, memang 3 aspek yang dipelajari, tapi dari 3 aspek ini banyak ilmu tambahan dan penunjang yang kita combine, yang kita kombinasikan masuk di dalam setiap materinya. Pokoknya teman-teman boleh ikut nanti di program OYM itu, One Year Mentoring itu, dan teman-teman lihat hasilnya seperti apa. Kemudian setelah itu ada berapa status jabatan serta kedudukan yang spesial yang didapatkan ketika teman-teman selesai mengikuti program YAL ini. Apa saja itu misalnya? Yang pertama adalah dari bidang leadership, pasti mereka akan menjadi koordinator daerah dari Anhar Foundation. Nah, sebagaimana kita bersama adalah Anhar Foundation ini adalah lembaga yang kami dirikan ya sejak tahun 2006. Alhamdulillah sekarang sudah punya lebih dari 37.000 alumni seluruh Indonesia. Kita punya lebih dari 33 cabang, dan yang paling utama adalah kami selalu aktif untuk pemberdayaan diri selama sekitar 17 tahun lah ya. Alhamdulillah, itu luar biasa pengalaman kami selama ini. Jadi otomatis teman-teman yang balik dari beasiswa nantinya mereka akan
otomatis menjadi korda atau koordinator daerah dari Anhar Foundation. Gunanya adalah kalau ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Anhar Foundation, mereka sebagai koordinatornya. Nah, jadi naik level lah ya. Yang kedua adalah dari segi entrepreneur ya. Jadi mereka itu akan menjadi agen entrepreneur dari kegiatan-kegiatan kita juga di lembaga selama ini, karena kegiatan ini kan di backup oleh beberapa lembaga ya. Ada yang disebut dengan Hypnopreneur Indonesia, ada yang disebut dengan English Training Center. Nah, sekarang ini bergabung lagi yang baru itu adalah Tapango Foundation ya. Jadi ini hasil dari alumni-alumni kita ya. Iya, alumni. Jadi ada berapa teman-teman sebenarnya tidak perlu menunggu lama ya, karena kemarin saja belum selesai program kita, teman-teman sudah dilihat hasil dari leadershipnya, education dan entrepreneurshipnya. Ya, macam peserta yang namanya Taswira sudah bisa membuat cabang English Training Center. Jadi English Training Center itu salah satu lembaga yang didirikan oleh Mr. Anhar sendiri, di mana sudah dikelola langsung, diberikan amanah secara kepada peserta. Ada muncul foundation yang lain, manajemen yang lain, Tapango Foundation, L Foundation, ya belum lagi teman-teman yang lain ya. Insya Allah itu bakalan bertambah lagi pengalamannya ketika pulang dari Singapura itu. Iya, ada yang bikin klinik hipnoterapi juga, Ustaz. Ada yang ya, luar biasa ya. biasa. Oke, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah mereka akan otomatis menjadi duta pendidikan dari API Foundation. Nah, pengertian dari duta pendidikan ini artinya mereka nanti akan berkewajiban, akan punya peran dan partisipasi dalam menyebarkan pendidikan yang terbaik untuk daerahnya masing-masing. Jadi makanya pokoknya dijamin seru lah, insya Allah untuk alumni dari beasiswa YAL ini. Sampai detik ini kita bisa lihat semua prestasi teman-teman yang sudah pernah ikut OYM itu luar biasa. Dari segi leadership, dari segi entrepreneur, dan dari segi education. Semuanya alhamdulillah sudah terbuka. Alhamdulillah. Saking meningkatnya para peserta kita itu, teman-teman sekalian, bahkan banyak yang tadinya itu sulit untuk berbicara, sulit untuk percaya diri, hanya sebagai peserta ketika mengikuti kegiatan, sekarang bahkan sudah menjadi asisten trainer, bahkan jadi trainer, jadi pemimpin organisasi juga, jadi pemimpin organisasi, jadi owner, jadi banyaklah jabatan-jabatan yang penting. Dan bagusnya mereka jadi trainer, mereka tersertifikasi oleh negara, mereka dapat lisensi, mereka dapat gelar, dan itu semua salah satu kelebihan dan keuntungan dari mengikuti program YAL ini. Oke, mantap ya. Nah, mungkin kita bisa spill dulu gimana sih tahapan untuk beasiswa YAL ini. Nah, jadi apa perbedaan dari tahun lalu dengan seleksi tahun sebelumnya dengan tahun ini, Mr. Reco? Tahun ini kita kayaknya agak lebih sederhana, lebih dimudahkan ya. Lebih dimudahkan bagi teman-teman sekalian. Kenapa seperti itu? Karena mengingat waktunya juga kita mau cepat, dan satu kesyukuran karena tahun ini kita sudah bisa agak lepas dari pandemi kita COVID-19, karena kemarin itu ya 2-3 tahun kita bersabar untuk bisa menuntaskan program gelombang pertama. Ya, makanya di gelombang kedua ini ada beberapa proses yang mungkin kita lebih persingkat lagi supaya teman-teman bisa dengan mudah dan dengan cepat pemberangkatannya. Berarti itu jadi kabar baik untuk teman-teman yang berangkat kali ini ya. Jadi kalau di tahap sebelumnya itu ada 4 tahap ya, saya jelaskan. Nah, di tahap ini cukup 3 tahap yang akan teman-teman lewati ketika teman-teman mau daftar di Youth as Leader Scholarship Malaysia Singapura Malaysia 2023 ya. Jadi tahap pertama yaitu teman-teman akan ditugaskan untuk share informasi tentang beasiswa Youth as Leader Scholarship ini ya, sebagai bentuk bahwa ini adalah program yang resmi, yang dilindungi oleh hukum, diakui oleh negara. Kami resmi dari segi semuanya lah, dari segi akta notaris, dari segi backup, dari segi izin-izin dan sebagainya, dari segi izin PT, yayasan, LPK, LKP, lembaga, semuanya itu lengkap bahwa ini program yang resmi, bukan abal-abal dan bukan penipuan ya. Jadi mereka harus share informasinya dulu ya, membuktikan bahwa mereka itu serius untuk ikut program ini. Itu di tahap pertama ya. Jadi ketika mereka share informasi itu, sebisa mungkin ada juga yang perlu dia tonton, yaitu video ini gitu. Mereka harus tonton video ini sebagai petunjuk sebelum mereka mendaftar program ini. Nah, di tahap kedua ini adalah tes kejiwaan ya, tes kejiwaan dan juga wawasan umum. Psikotes psikotes lah ya ceritanya, supaya kita mengetahui bahwa ini kejiwaan peserta yang ikut YAL ini gimana sih, level stresnya mungkin, atau mungkin bagaimana mereka menghandle emosi, bagaimana bisa bekerja di bawah tekanan dan sebagainya. Dan ini dibuat soalnya oleh ahli, dan itu pastinya
sangat-sangat bermanfaat. Kita bisa mengukur kemampuan kita, kejiwaan kita sampai sejauh mana sebelum mengikuti program ini, dan juga pengetahuan umumnya seperti apa. Mungkin ada yang bertanya, Mr. Hangat, kenapa sih ada tes psikotes di dalam tahapan kita? Nah, teman-teman perlu sadari bahwa makanya yang tadi kami bahasakan bahwa kami itu tidak sebatas menuntaskan program. Selesai berangkat dari Singapura dan Malaysia, kita sudah lepas. Nah, tidak. Bagi teman-teman, kenapa perlu ada psikotes? Di antaranya mungkin saya dapat tambahkan, kenapa perlu pentingnya psikotes? Karena ada 3 tadi amanah yang akan didapatkan oleh teman-teman sekalian sebagai duta pendidikan, sebagai korda di masing-masing daerah, dan yang ketiga tadi apa tadi? Entrepreneurnya. Nah, kemudian ini teman-teman sekalian, kita berharap teman-teman itu tetap berada dalam pantauan dan bimbingan kami, dan kami akan mencoba meningkatkan kapasitas dan potensinya. Makanya otomatis kejiwaan yang paling baik dan positif itu sangat berpengaruh untuk kedepannya. Nah, mungkin ada bertanya-tanya, kayaknya tidak perlu orang sehat-sehat banget atau waras-waras banget kalau mau berangkat. Karena di Singapura kan tes kesehatan fisik, bukan tentang mental. Tapi perlu dipahami teman-teman sekalian, kalau teman-teman dari segi mentalnya, percaya dirinya, jiwanya kurang bagus, yakin dan percaya, proses pemberangkatan pun itu agak sulit. Betul. Seperti itu mungkin tambah. Banyak lah nanti ketika menjadi leader di daerahnya, atau mungkin ketika mereka punya semangat entrepreneur dan mungkin bisnisnya menjadi duta pendidikan, otomatis kalau mentalnya bermasalah, jiwanya bermasalah gitu ya, gampang mut-mutan, gampang terganggu, terdistract fokusnya, atau mungkin kemudian atau mungkin banyak stresnya, gampang frustasi, depresi, kemudian tidak pede, gampang galau ya. Gimana caranya mereka bisa menjadi leader yang baik untuk komunitasnya, untuk timnya, untuk daerahnya masing-masing. Jadi perlu ada namanya psikotes lah ya di tahap kedua. Nah, di tahap ketiga adalah wawancara secara online ya. Artinya begini teman-teman, kami juga harus tahu lah ya seberapa besar keyakinan dan keinginan teman-teman untuk mau berangkat. Nah, nanti di tahap ketiga ini kita akan lakukan wawancara secara online, di mana nanti linknya akan diserahkan atau dibagikan lewat WA masing-masing, atau mungkin bisa lewat email masing-masing. Jadi ada jadwalnya nanti untuk tes wawancara online. Nah, kita akan mengetahui seperti apa kesiapannya teman-teman, bagaimana harapan-harapannya mungkin, dan apa yang dia impikan dan connect dengan program beasiswa ini. Jadi tes terakhir itu adalah tes wawancara secara online yang nanti ada jadwalnya tertentu sesuai dengan seberapa cepat teman-teman mendaftar ya. Oke, jadi dari segi waktu tahap 1 itu kita akan mulai cuma 1 bulan ya. Tahap 1 untuk seleksi itu cuma 1 bulan, dari tanggal 8 Maret sampai tanggal 8 April. Jadi teman-teman daftarkan diri secepatnya, karena pengalaman tahun lalu dalam waktu yang sangat-sangat singkat ada 4.500 calon peserta yang kita seleksi ya. Luar biasa semangatnya mereka untuk mau bergabung di program ini. Di tahap kedua itu dari tanggal 8 April sampai tanggal 30 April. Jadi itu waktunya cuma sekitar 22 hari lah ya. 22 hari. Terus di tahap ketiga itu untuk wawancara online itu dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 7 Mei. Itu cuma sekitar 1 minggu. Kita akan berikan jadwal untuk wawancara. Nah, setelah itu tanggal 8 Mei adalah pengumuman siapa yang bakalan lolos Youth Auxiliary Scholarship Singapura Malaysia tahun 2023. Tanggal 8 Mei. Kenapa ada jedanya dari tanggal 8 Mei untuk keberangkatannya nanti di bulan Agustus? Ya, jadi dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus baru berangkat Mr. Aca. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Kenapa ada jedanya kira-kira? Supaya supaya apa kira-kira? Nah, supaya mereka ada persiapan secara fisik, mental, mungkin finansial juga, karena mau belanja-belanja dan sebagainya ya, itu penting untuk mereka lakukan nanti di sana. Jadi insya Allah pemberangkatannya untuk Youth Auxiliary Scholarship Malaysia Singapura tahun 2023 ini akan dilaksanakan di tanggal 1 sampai 8 Agustus 2023. 8 hari di program untuk Singapura dan Malaysia. Tapi ketika balik 1 tahun adalah lanjutan dari program ini yang disebut dengan program One Year Mentoring. Ini ibaratnya kita kuliah D1 lah ya. Ada nanti sertifikatnya yang akan diterima ketika di luar negeri sebagai bentuk selebrasi, dan juga akan ada sertifikatnya ketika dia selesai One Year Mentoring. Wah, luar biasa. Selain itu teman-teman sekalian, supaya teman-teman bisa mendapatkan penambahan ilmu dan persiapan, kita berikan pembekalan, Mr. Pembekalan ya.
supaya teman-teman berangkatnya ke sana sudah siap dari segi perlengkapan, siap dari segi administrasi, siap dari segi persyaratan, siap dari segi Fisik. mental, fisik, dan orientasinya apa yang harus kita lakukan di sana, bagaimana teknisnya, bagaimana mekanismenya. Makanya insya Allah kita akan berikan pembekalan ya untuk teman-teman sebelum berangkat ke Singapura dan Malaysia, itu sekitar 1-2 hari mungkin ya. Ya, 1-2 hari sebelum kita 1-2 hari sebelum kita berangkat. Oke, nah beasiswa ini terdiri dari 2 sesi ya, ada namanya sesi luar negeri dan sesi di Indonesia. Jadi kalau di total Mr. Aceh ini totalnya beasiswa ini sekitar 25 juta per orang. Nah, tapi dia terbagi dari 2 sesi. Sesi di luar negeri adalah ketika mereka mendapatkan beasiswa dan jalan-jalan juga di luar negeri itu di Singapura dan Malaysia. Itu disebut dengan sesi pertama. Nah, di sesi pertama ini kalau secara biaya kita hitung itu per orang itu matinya sekitar 13 juta. Nah, 13 juta ini terdiri lagi dari 2 bagian, yaitu sekitar 8 jutaan untuk tiket pesawat, transportasi, hotel, konsumsi, dokumentasi dan sebagainya, dan 5 juta untuk event-event yang kita adakan di luar negeri sana. Nah, apa saja event yang termasuk dalam program beasiswa ketika mereka selebrasi di luar negeri? Di antaranya itu adalah study tour. Terus kampus visit sebisa mungkin atau school visit, kita akan kunjungi sekolah atau kampus di sana dan belajar banyak tentang pendidikan di sana. Terus kita akan mengadakan international seminar juga insya Allah. Terus leadership training, entrepreneurship training, education training. Terus kita adakan sharing session ya. Terus FGD, forum focus group discussion, dan fun trip alias jalan-jalan. Pastinya wajib jalan-jalan dan foto-foto di sana insya Allah. Okay. Wow, keren ya. Itu kalau sesi pertama ketika mereka di luar negeri. Nah, ketika balik ke tanah air, mereka disebut dengan sesi kedua. Nah, sesi kedua ini biayanya kalau kita hitung-hitung sekitar 12 juta Mr. Raja. 12 juta, wow. Ya, jadi 1 year mentoring ini kalau dinilai dengan uang itu sekitar senilai 12 juta. Karena teman-teman akan di coaching, di mentoring selama 1 tahun. Ya, pertemuannya secara online lewat Zoom biasanya itu sekali sebulan. Jadi selama 12 bulan itu mereka akan belajar ilmu tentang leadership, entrepreneur, dan education. Dan itu yakin saja ilmunya tidak bakalan mudah didapatkan, murah di bangku kuliah. Bahkan sebagian besar itu berasal dari training-training yang pernah kami ikuti dan berbayar mahal. Bayar jutaan, sampai ada yang 8 juta, 10 juta, dan sebagainya. Tapi untuk teman-teman, 1 year mentoring itu semuanya gratis. Wow, keren. Oke? Kerennya lagi karena one year mentoring ini dilakukan selama sekali sebulan, dan yang menjadi pembicaranya adalah trainer dari Anar Foundation. Bahkan kita terkadang mengundang trainer tamu yang memang capable ya, yang kompeten di bidang yang disampaikan. Insya Allah teman-teman, ilmu yang kita sampaikan per setiap pertemuan di one year mentoring itu adalah ilmu combine ya. Terkadang kita selipkan ilmu tentang psikologi, ilmu tentang hipnosis, bahkan hipnosis, ilmu terapi, NLP, ilmu tentang NLP, ilmu tentang communication, dan ilmu yang lain. Pokoknya bahasa tubuh, microexpression ya. Jadi banyak lah. Baca karakter. Baca karakter. Ya, otomatis teman-teman sekalian, ilmu yang seperti ini sulit didapatkan dalam satu program doang ya. Teman-teman boleh cari di tempat lain. Kalau ada program beasiswa yang variannya itu banyak, yang mengkombinasikan banyak ilmu, ya insya Allah teman-teman bolehlah pilih yang mana kira-kira yang lebih bagus kualitasnya dan kapasitasnya. Oke, jadi total untuk seluruh beasiswa ini per orang ini hitungannya adalah 25 juta. Yang terdiri tadi saya bilang sesi pertama untuk sesi luar negeri itu 13 juta, dan sesi kedua itu adalah sesi dalam negeri di Indonesia itu 12 juta. Berarti per orang 25 juta. Nah, jadi kalau kita misalnya yang kita terima di tahun ini ada sekitar 100 orang, silakan hitung-hitung sendiri. Mungkin ada sekitar 2,5 miliar dana yang akan kita kelola untuk teman-teman diberangkatkan di program beasiswa ini. Nah, mengingat bahwa program ini sangat prestisius ya, dan tidak mudah juga orang untuk ikut di sini, otomatis kita akan berikan peringkat lah Mr. Aceh ya. Kita berikan peringkat untuk teman-teman dari peringkat 1 sampai peringkat 100. Wow. Nah, jadi kalau kita sebutnya dengan delegasi ya. Jadi ada yang disebut dengan Diamond Delegation atau delegasi Diamond. Ini adalah peringkat 1 sampai 3. Nah, ini yang peringkat 1 sampai 3 ini bisa dikatakan betul-betul
fully funded alias gratis 100%. Jadi 25 juta itu kami yang tanggung, kami yang bayarkan mereka. Wow. Ya. Nah, per orangnya itu 25 juta, maka semua program di luar negeri dan di Indonesia kita yang tanggung. Nah, gratis. Gratis Untuk dari Diamond manajemen Delegation. beasiswa YAL. Itu untuk Diamond Delegation, maka teman-teman berusaha sekuat tenaga untuk bisa meraih fully funded untuk Diamond Delegation. Nah, tipe yang kedua disebut dengan Gold Delegation, yaitu peringkat 4 sampai peringkat 50. Nah, untuk ini kan dia half funded istilahnya, artinya setengah yang dia bayar lah ya ceritanya, supaya kita lihat memang mereka punya niat dan semangat untuk belajar. Nah, untuk Gold Delegation ini teman-teman itu mungkin akan berinvestasi sekitar 8,5 juta per orang ya, dan sisanya yang 16,5 juta kita yang tanggung. Nah, kan? Jadi disubsidi sekitar 16,5 juta, teman-teman cukup mengusahakan 8,5 juta. Insya Allah yakin saja bahwa yang dikeluarkan itu di luar dari ekspektasi, bahwa yang kita dapatkan itu jauh lebih besar daripada dana atau investasi kita keluarkan. Yakin saja, dan silakan tanyakan kepada teman-teman yang sudah pernah ikut one year mentoring, atau yang sudah pernah ikut English Camp mungkin, atau yang sudah pernah pulang dari beasiswa YAL 2021-2023 di Singapura dan Malaysia. Nah, yang ketiga adalah delegasi tipe silver delegation ya. Untuk silver delegation ini adalah peringkat 51 sampai 100. Nah, di situ adalah teman-teman berinvestasi sekitar 9,5 juta dan 15,5 jutanya kita yang tanggung ya. Kita yang bayarkan mereka untuk program ini, karena totalnya adalah sekitar 25 juta per orang. Jadi perlu kita lihat bagaimana semangatnya, bagaimana keinginan yang besar dari mereka untuk belajar. Karena ini adalah bagian untuk mengetes kesungguhan mereka, ya kan? Banyak mengatakan program ini adalah program penipuan dan sebagainya, tapi silakan dicek. Dan kalau ada yang berhasil membuktikan bahwa ini penipuan, ya silahkan kita akan berhubungan dengan pihak yang berwajib. Kami siap kok, insya Allah berhadapan dengan anda semua yang menganggap bahwa ini penipuan. Insya Allah ini semuanya aman dan dilindungi oleh hukum. Ada dasarnya kami melaksanakan program ini, ya. Seperti itu, Mr. Raja. Kalau mau lebih jelasnya mungkin teman-teman sempat ada yang mau berkunjung di kantor kami. Boleh. Bisa Berkunjung sekali di kantor ya. Anhar Foundation di Jalan Tamangapa Raya nomor 112A, Antang, Manggala, Makassar. Wow. Ya, jadi silakan cari saja di Google Maps Anhar Foundation di Makassar, maka teman-teman akan ketemu dengan kami di kantor. Bisa melihat aktivitas kami selama ini, atau yang paling gampang Mr. Raja, nggak usah capek-capek ke Makassar, cukup mengecek IG kami, Instagram kami ya, terus Facebook kami, fanpage kami, YouTube kami, website kami, semuanya itu lengkap. Di situ informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan selama ini. Termasuk akun sosmednya para alumni kita yang Silakan. Ya. Akun Jadi sosmednya bisa lebih mengecek Taswira, ya. Yakomina, Sofia, Rahmat Tahir, dan Ocha. Silakan dicek bahwa itu betul-betul ada. Ada di WA, di Facebook, di Instagram. Tapi tidak masalah juga sih Mr. Anda. Iya. Jadi haknya teman-teman untuk mau percaya itu tidak. Betul. Karena kami pada dasarnya hanya ingin membantu teman-teman sekalian. Dan mau berangkatkan yang betul-betul ya. bersungguh-sungguh. Kenapa kami memberikan bantuan pada proses pembayarannya ini teman-teman ya. Karena kami mau membantu teman-teman untuk bisa selain berkembang dari segi potensi, kita juga ingin memberangkatkan teman-teman lebih mudah lagi dan meningkatkan potensinya. Itu haknya teman-teman, mau percaya atau tidak, mau gabung sama kita Juan boleh, mau gabung atau tidak itu boleh. Dan yang terpenting teman-teman sekalian, ya mari kita sama-sama lah, kita sama-sama meningkatkan potensinya generasi muda kita melalui program-program kita masing-masing, diantaranya program YAL ini ya. Dan insya Allah teman-teman sekalian ya nantilah dilihat seperti apa, karena terkadang kita bisa mengetahui kesimpulan dan bagaimana pembelajaran yang didapatkan serta efek yang didapatkan setelah kita melewati. Ya, jadi kalau teman-teman penasaran ya dengan proses ini, ya otomatis teman-teman bakalan bisa menuntaskan penasarannya ketika menjadi peserta yang gelombang kedua. Iya, aman kok insya Allah. Jadi tidak menutup kemungkinan. Pas tadi mengatakan, wah kalau saya punya uang sekian, Mister, mending saya berangkat sendiri ke luar negeri. Silahkan, boleh. Silahkan boleh. Pergi sendiri ke luar negeri, sekedar dapat foto-fotonya, jalan-jalannya, pulang, nggak dapat apa-apa. Iya kan? Nggak bakal dapat apa-apa. Karena kenapa? Program ini satu kesatuan.
ada programnya di luar negeri yang lengkap dengan tadi study tour, campus visit, international seminar, leadership training, entrepreneurship training, education training, sharing session, focus group discussion, fun trip dan sebagainya. Itu tidak bakalan didapatkan kalau sekedar jalan-jalan. Punya duit dan tur ke 2 negara atau 3 negara mungkin sekalipun ya, tidak bakalan mendapatkan itu semua kalau tidak ikut di program Youth as Leader Scholarship ini. Dan itu pun andainya, ada program yang lain Mr. Aca. Ternyata dia juga menyelenggarakan kegiatan yang sama. Dia dapat juga pendidikannya, dia juga dapat edukasinya, dan dia juga dapat jalan-jalannya. Tapi silahkan kalau ada yang bisa menyerupai 1 year mentoring. Kayaknya susah. Bimbingan 1 tahun. Bimbingan 1 tahun gratis. Dan bagusnya karena bimbingan 1 tahun ini di setiap pertemuan itu sebenarnya ini ekstrak dari materi training-training yang kami lakukan. Ya, sebagai informasi teman-teman sekalian, Mr. Anhar, Mr. Aca, Mr. Mahdi dan Mr. Ciwa itu semua adalah trainer di Anhar Foundation, di mana 1 kali training Mr. Anhar per 1 hari biasanya kita harus memberikan investasi atau mengeluarkan uang senilai 1,5, 2,5, 3,5 bahkan 5 juta. Jadi bayangkan per orang per 1 kali training. Jadi berpikir baik-baik teman-teman sekalian, kalau 1 tahun training mungkin bisa dikalkulasi sendiri ya. Banyak kita, mungkin lebih dari 60 juta banyak. per Jadi orang ya. Kami mempersilahkan kalau teman-teman mau ikut atau tidak jadi masalah. Karena intinya kami hanya membantu teman-teman sekalian. Boleh dan yakin dan percaya, boleh teman-teman cari. Kalau teman-teman ada yang mendapatkan program yang sama, yang serupa dengan ini, yang serupa dengan kami, saya pribadi dan Mr. Anhar bisa memberikan teman-teman garansi. Teman-teman berada di Gold Delegation, di mana teman-teman berangkat 0 rupiah. Diamond Delegation kalian. Sorry. Diamond Delegation ya, 0 rupiah. Jadi teman-teman sekalian silakan cari ya, kami kasih waktu dan kami tunggu ya, kami juga tunggu kalau misalnya dapat. Pembimbingannya sama, materinya sama, prosesnya sama, pokoknya satu program sama, ini 1 year mentoringnya sama, jalannya sama. Ya kalau teman-teman dapat silakan laporkan ke kami ya. Kami akan berikan program Diamond Delegation dan saya tambahkan uang saku juga. Saya tambahkan uang saku bagi teman-teman ya, 5 juta bagi teman per 1 orang yang saya tambah 5 juta jadi total 10 juta. Kalau ada yang berhasil menemukan program yang serupa dengan ini ya, teman-teman boleh kalau mau dapat uang tambahan 10 juta tambah Diamond Delegation. Ayo silakan laporkan. Silakan cari di luar sana yang serupa dengan yang sama programnya dengan kami, dan dari segi bobot materi juga sama. Insya Allah sulit untuk mendapatkan karena ini merupakan hasil ramuan yang kami pikirkan selama bertahun-tahun untuk bisa menciptakan sebuah program yang sangat luar biasa. Nah, saya sendiri dalam hal ini, kalau manajemen YAL itu kan ada 4 orang ya. Saya mewakili, ada namanya Mr. Mahdi atau biasa disebut dengan Andi Mahdi Sahdani, yang merupakan salah seorang penggagas dan juga pilot project untuk program ini. Mohon maaf karena malam ini tidak sempat hadir, beliau punya kesibukan. Terus yang kedua adalah dari Mr. Ciwan, Mr. Rizwan Sakir dari Poliwali, Sulawesi Barat. Beliau juga mohon maaf karena pada kesempatan malam hari ini beliau bertugas ke Mamuju, bawa materi juga dan sudah diundang di kementerian beliau itu. Alhamdulillah luar biasa. Jadi insya Allah teman-teman bisa mengecek bahwa program ini valid apa tidak, resmi apa tidak, sesuai dengan hukum apa tidak. Silakan dicek. Semakin dicek semakin bagus ya, berarti teman-teman akan bisa semakin yakin untuk ikut dalam program ini, insya Allah. Oke. Dan untuk semua teman-teman, entah akan menjadi peserta atau belum sempat menjadi peserta, kami ucapkan juga banyak terima kasih karena telah bisa memberikan perhatian atau mungkin sebatas berproses, entah hanya di tahapan pertama kah, atau hanya di tahapan kedua atau sampai di tahapan ketiga. Pokoknya semua teman-teman yang sempat memberikan perhatian kepada program yang kami, yang berangkat atau yang tidak berangkat, kami ucapkan banyak terima kasih. Karena mungkin berkat perhatiannya teman-teman dan berkat doanya juga teman-teman, sehingga program ini kita bisa berjalan selama 1 gelombang dan akan menuju di gelombang kedua. Dan kami ucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada nanti kemudian hari sudah lolos di tahap 1, lolos tahap 2, lolos tahap 3, tapi terkendala mungkin dari persoalan waktu atau persoalan dananya mungkin teman-teman sekalian. Ya insya Allah nggak usah khawatir, karena sama dengan gelombang pertama kemarin Mr. Anhar. Bayangkan mungkin dari 4.500 teman-teman calon peserta, ternyata yang berangkat dan lolos sampai di tahap terakhir itu hanya 5 orang. Jadi selebihnya ini teman-teman tidak usah khawatir. Kalau teman-teman belum sempat di angkatan pertama atau gelombang pertama,
belum sempat di gelombang kedua, ya insya Allah kita bisa membuka peluang lagi di gelombang ketiga dan kita bisa sama-sama lagi di gelombang ketiga atau gelombang selanjutnya mungkin. Bocoran. bocoran, Insya Allah, bocoran. gelombang ketiga itu nanti insya Allah kita akan adakan yang disebut dengan Youth as Leader Scholarship Japan ya. Jadi negara tujuannya adalah Jepang. Terus yang negara keempat itu rencananya adalah Korea Selatan. Untuk Anda yang K-pop ya, penggemar Korea, kita akan berangkat ke sana di gelombang atau batch 4 dan di batch 5 kita insya Allah akan ke Australia. Ya, jadi keunggulannya ya bagi teman-teman yang sudah berangkat di program YAL itu akan secara otomatis jadi panitia ya. Angkatan berikutnya, gelombang berikutnya. Jadi teman-teman tidak terlalu repot lagi karena ada bonusnya yang bakal didapatkan. Berarti ada seleksi lagi otomatis kalau teman-teman sudah lolos di gelombang sebelumnya itu tidak diseleksi lagi untuk jadi panitia. Dan bagusnya mereka akan mendapatkan jabatan spesial dan banyak bonusnya lagi ya. Kalau persoalan bonusnya nanti teman-teman sendiri yang bakalan tahu ketika sudah lolos di gelombang sebelumnya dan sudah menjadi panitia. Masya Allah. Oke ya. Jadi kami tunggu ke hadirannya teman-teman, kami tunggu partisipasinya untuk mendaftar di Youth as Leader Scholarship Malaysia Singapura 2023 dan jangan lupa untuk klik link pendaftaran nanti di deskripsi atau mungkin yang ada di video berikut ini. Ya. Oke, jadi sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Segala kekurangan itu datangnya dari kami berdua dan segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.